Ini kan menunggu perkawinan politik dengan PDIP. Begitu PDIP kuat, masuk go, eksekusi. Ini ada bedanya memang kali ini pidatonya dia di depan Megawati. Kalau selama ini pidato besarnya kan nggak pernah di depan Ibu Megawati nih. Nah kan kemarin pertemuan antara Prabowo, Megawati, Trisutrisno. Trisutrisno kan bisa dibilang Ayatullah Khomeininya ya, Ayatullahnya Purnawirawan TNI kan begitu. Karena sebelum itu diajukan ke parlemen, mereka menghadap Pak Tri dulu nih. Di tanggal akhir Mei, Pak kami mau ngajukan ini, mohon doa restu. Oke, lanjutkan. Setelah itu ketemu kan dengan Prabowo, dengan Megawati. Hubungan Megawati dengan Trisutrisno itu dan dengan Prabowo bagus sekali. Bahkan Guntur Soekarno Putra bilang kan, di rumah saya cuma ada satu foto tentara, yaitu Pak Trisutrisno. Artinya keluarga ini menghormati Pak Tri yang menjadi simbol Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Kenapa kata Guntur? Ini tentara yang bersahaja. Jenderal Bintang 4 yang kekayaannya nggak ada, bisa dibilang gitu, bersahaja. Ini menjadi contoh. Inilah makanya para purnawirawan meminta restu ke Pak Tri. Bukan hanya yang menandatangan sekitar 105 jenderal angkatan darat, 70 sekitar 75 Laksamana dan 67 Marskal dan 90 satuan kolonel. Yang lain-lain pun sekarang sedang membuat dukungan, Bung. Kayak misalnya Gatot Nurmantio, Sutioso dan lain-lain. Kemarin misalnya Marskal Agus Supriyatna segala macam dan lain-lain. Walaupun tidak tergabung dalam forum ini, tapi kalau bicara soal poin ke-8, makzulkan Gibran, itu dukungannya meluas, termasuk dari mantan Kapolri yang mereka kecewa institusinya di eranya LSP, di era Presiden Jokowi dianggap sebagai bukan parem kocok ya, partai coklat dan terkait dengan bagian dari rejim penguasa dan juga menjadi lembaga yang melakukan politik praktis. Harusnya kan politik negara seperti TNI. Nah ini kecewa terhadap institusi kepolisian selama 10 tahun di era Jokowi. Jadi dosa Jokowi terhadap polisi juga jadi dihitung oleh para purnawirawannya gitu loh. Tapi kan Pak Prabowo itu bro, pasti kan berhitung juga kan. Ini kalau misalnya nanti ini RI 1-nya turun, dimakzulkan, malah bukannya jadi gaduh. RI 1 atau RI 2? RI 2-nya turun ini, malah bukannya nanti gaduh. Gaduh berapa lama sih? Nah terus kan nanti pada itu koalisi Indonesia Kimnya ini gimana, rebutan RI 2-nya dong? Atau gimana? Apa nanti ada timbul toko kesepakatan, menurut abang gimana bacaan? Iya, kalaupun Wapres dimakzulkan, misalnya dimakzulkan, maka nanti Presiden mengajukan 2 calon ke MPR. Itu kesepakatan. Saya kira PDIP menjadi bagian lagi. Jadi sebenarnya koalisi Indonesia Maju yang tadinya plus jadi plus lagi kan. Nah sudah nggak ada lagi artinya koalisi itu karena PDIP menyatu. Itu kan semakin banyak. Nanti saya kira salah satu pertimbangannya adalah ya, selain yang dasarnya koalisi Indonesia Maju karena presidennya dari Gerindra, maka wakil presidennya bisa dari yang lain. Ya dari Golkar. Belum tentu ketua umumnya. Siapa tahu ada Munaslup kan gitu. Belum tentu dari PAN, belum tentu dari PKB yang masuk belakangan. Nasdem masuk belakangan. Jadi kayaknya Nasdem PKB enggak deh gitu kan. Kemudian PKS belakangan masuk juga di dalam koalisi itu. Tapi kan kecil. Yang 77% itu termasuk PAN, Demokrat, kan sekitar 7% tuh. PAN, Demokrat, PKS 7%, hampir sama semua. Saya kira nggak diambil dari yang 7%. Jadi kemungkinan diambil dari Golkar, ya kan? Diambil dari Golkar nih, yang memang dia urutan kedua di pemilu legislatif, yang terbanyak di koalisi Indonesia Maju. Nggak mungkin dari Gerindra lagi. Nah kalau memang nggak ketemu, bisa juga kalau PDIP bergabung, kan bisa begitu. PDIP bergabung, maka bisa jadi karena PDIP pemenang pemilu legislatif, bisa juga. Jadi yang diajukan nanti kemungkinan dari Golkar, dari PDIP, diserahkan ke MPR untuk milih. Saya lebih struck dengan skenario ini ya, bahwa PDIP kan masuk,
partai-partai, saya optimis lah partai-partai itu nggak akan keluar dari koalisi misalnya walaupun Iya. RI 2-nya mundur atau apa gitu kan. Pasti itu tetap akan mau ada di dalam Iya. koalisi itu kan. Rata-rata kan plus tambah PDIP, iya. ya mungkin ya 1-2 ya pasti kalau 1-2 pemenang legislatif kan ya Golkar dan PDIP, kemungkinan ya calon RI 2 pengganti bisa dari Iya, mereka dari kan, dua partai itu. Saya kira kan. yang akan diajukan dua itu. Tergantung kemudian silakan lobby-lobby dan Prabowo lebih suka yang mana di antara kedua pilihan itu kan. Ya Prabowo juga nggak bisa menentukan karena MPR nanti milih. Oh. Dipilih MPR, diserahkan hasilnya kepada presiden. Nah, ini wapres terbarunya. Tapi kan itu di akhirnya, Bang. Iya. Nah, ada bacaan nggak sih, Bang, sekarang ini nih ada gerakan tanpa bolanya nih, Bang? Kayak begini nih. Oh, saya kira semuanya juga Golkar merasa bahwa seharusnya gua yang jadi wakilnya Prabowo. Kan gitu. Karena gua itu adalah partai, kira-kira gitu kan, partai terbesar di Koalisi Indonesia Maju. Apa karena wapresnya itu tanpa partai, jadi begini? Loh iya, apalagi nggak punya partai. Ada sebenarnya partainya malu-malu PSI. Tapi kan tidak masuk dalam parlemen, nggak lolos. Gitu ya. Jadi sebelum pemilu 2029 akan diselesaikan duluan ini. Karena di 2029 kan semua partai bisa ngajukan nama calon presiden dan wakil presiden. Jadi sebelum 2029 bisa ini diselesaikan. Walaupun waktunya lama, ya kita lihat dinamikanya. Secara hukum memang lama, tapi secara politik bisa. Kan beda hukum dengan politik. Nah, politik kan antara lain apa? Ekstra parlementer itu. Orang merasa bahwa gini loh, sampai sekarang belum ada pernyataan dari Presiden Prabowo untuk tidak mendukung usulan dari FPP TNI ini. Lihatlah pernyataan Jenderal Wiranto, staf khusus bidang politik. Ya, Presiden Prabowo kan punya keterbatasan di trias politika. Ya, artinya silakan dong lo yang parlemen mainkan itu kan bahasa. Udah nih kan? Iya kan? Sudah kan? Sudah kan? Jadi jangan di kita, kalau mau penggulingan di sana, tetangga gitu kan. Maka dia langsung ke sana kan. Nah, ini apa iya? Coba lihat bagaimana Prabowo menghormati Trisutrisno pada halal bihalal. Lagi ramai itu halal bihalal Purnawirawan diikuti Purnawirawan 3 Matra Pers kepolisian loh. Plus juga Pepabri dan Legiun Veteran. Siapa bintangnya di situ? Prabowo dan Trisutrisno. Karena memang dihormati orang ini. Petuah yang umur 90 nggak mungkin dia ada jabatan. Lihat lagi bagaimana Prabowo kemudian membatalkan mutasi terhadap Legend Kunto Arif Wibowo Trisutrisno itu. Dikembalikan. Artinya dia menghormati bapaknya juga kan. Oh jangan gini dong. Kira-kira. Nah itu aja secara implisit sebenarnya menurut saya. Dukungan dari Prabowo. Kalau enggak kan selesai. Berhenti nih. Yang forum bilang, Pak Tri, tolong dong itu hentikan, gitu kan bisa. Ini kan enggak, lu jalan di mana-mana. Saya kira ini menunjukkan pada publik TNI yang disebutkan ada berlawanan dengan demokrasi, yang tidak mendukung demokrasi, ternyata begitu dia di Purnawirawan, dia lebih demokratis daripada aktivis 98. Atau Bang, ya, jangan-jangan Pak Presiden ini mendayung di antara dua karang. Ya bisa jadi, bisa jadi. Gini loh, nggak enaknya Prabowo kira-kira gini menurut saya. Dia kan berhutang budi juga kepada Jokowi gitu kan. Jadi kalau dia yang mengiyakan kelihatan ya nggak bisa juga. Tapi kalau yang jalan ya udah silakan jalan-jalan aja. Kan hak demokratis. Hak demokratis bagi warga negara untuk mengajukan tuntutan, perbedaan suara, kemudian perbedaan pendapat kan boleh. Nggak ada yang melanggar kok apa yang dikemukakan. Istilahnya nabok orang, pinjam tangan orang. Nabok, nyilih tangan. Orang Jawa nih lebih orang Solo Bang. Iya. Kira-kira gitu. Optimis nggak? Kalau gue sih ngelihat Prabowo ya masih ragu-ragu nih Bang gitu Bang. Tapi lu sendiri gimana? Ya nggak tahu, mungkin ya ini seru untuk diikutin nih. Nah ini pertanyaan terakhir nih Bang. Dari analisa semuanya ini dari awal sampai hampir sekarang ini. Apa yakin nih dari Solo nggak ada perlawanan Bang? Oh pasti perlawanan. Jokowi uangnya unlimited nih sebenarnya. Pasti dia akan melakukan perlawanan. Tapi ya dengan majunya tuntutan usulan dari FPP TNI ini, itu setidaknya mengunci Gibran dan Jokowi supaya nanti di 2029 tidak lagi melakukan
menjadikan dia cawapres atau capres. Ini tersandera dengan kasus ini. Itu yang membuat menurut saya Prabowo ke depan kalau sampai 2029 tidak akan mengusulkan ini menjadi cawapres. Selain nggak punya kekuatan partai politik, toh Prabowo sudah mendapatkan dukungan dari partai-partai yang sudah mengusulkan Prabowo lanjut aja. Wajar saya kira presiden itu 2 periode. Yang kurang ajar tuh kalau 3 periode. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Bapak Slamet Ginting yang telah kita tonton tadi. Dan sekaranglah mari kita baca komentar dari kawan-kawan kita yang memberikan komentarnya. Kita mulai dari Kak Sukesti Riani. Senang dengan analisis Dr. Slamet Ginting, Talk Reality. Ya, mantap sekali. Jaksa Agung sama TNI tegakkan hukum, habisin korupsi luar biasa. Mantap, patut untuk disimak. Rakyat penuh harapan gegara copot Kipran biar masalah selesai. Wah, tolong dijelaskan kawan-kawan, ini apa masalahnya dengan Kipran harus dicopot sehingga masalah di Indonesia ini semuanya aman. Dan menurut saya juga itu tidak akan mudah. Lebih cepat lebih baik pemakzulan Kipran Fufafa agar Pak Prabowo fokus memimpin RKRI. Ya, dan lagi lah banyak kawan-kawan yang ingin Kipran cepat-cepat dimakzulkan atau diturunkan menjadi wakil presiden. Ayo Pak Prabowo, rakyat menunggu dan pasti mendukung. Percayalah. Terus berjuang demi demokrasi yang benar untuk NKRI. Saya pensiunan TNI Angkatan Darat, pangkat rendahan, mendukung gerakan perubahan. Tuhan bersama kita. Bravo Pak Prabowo, kini sedang konsolidasi operasi senyap. Singkirkan Fufafa dan Mulyono. Semoga lancar dan sukses. Amin. Wah. Lebih cepat, lebih baik untuk selamatkan bangsa dan negara. Rakyat menuntut Kipran dimajukan dan Jokowi diadili karena banyak kasus korupsi di mana-mana. Lenyapkan keluarga Jokowi. Wah, sangat keras sekali ini ya kawan-kawan. Dari komentar kawan-kawan kita ini. Jangan sia-siakan petua-petua dan nasihat naluri pada purnawirawan sesepuh bangsa. Rakyat bersatu mendapatkan pertolongan Tuhan Allah. Amin. Apa yang dikatakan Pak Slamet Ginting itu nyata dan benar. Makanya supaya Prabowo lebih kuat mentalnya untuk bersih-bersih memberantas sisa-sisa kekuatan Jokowi, kita semua harus dukung Prabowo agar semua berjalan sesuai keinginan kita bersama. Segerakan lebih baik untuk Indonesia Mas. Pak Prabowo harus mendengarkan orang-orang seperti Pak Slamet Ginting. Sioni kuda jatuh cinta sama orang gila. Bang, meski benar-benar. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, segera amankan posisi Bapak dari tikaman senyap para maling demi Allah. Selamatkan negeri ini
dari kehancuran. Semoga Bapak dan orang-orang baik lainnya dilindungi Allah. FIFA harus digugat di pengadilan untuk menentukan siapa pemilik akun tersebut. Atas putus tersebut, uang sudah ingkar dibawa ke DPR untuk memakzulkan Gibran kalau ternyata pemilik akun tersebut adalah Gibran. Ya, oke lah kawan-kawan, itulah tadi pendapat kalian masing-masing, dan terima kasih sudah memberikan pendapat. Dan sekarang yang belum memberikan pendapatnya, berikanlah di kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama. Dan jangan juga lupa subscribe, like, dan share.